Oke, ya tetap semangat teman-teman. Kita bersyukur hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke guys, ya mari kita membuka kitab kita yang terambil dari pertama Tesalonika 5 ayat 11. Hanya satu ayat saja teman-teman. Sudah temukan teman-teman? Kalau sudah temukan katakan amin. 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 Oke. Hitungan 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oke teman-teman. Oke, sekali-sekali sampai ke bahasa Inggris sedikit teman-teman ya. Ya. Therefore gitu ya. Eckhart one and there gitu ya. And build up each that just as your art in fact doing gitu ya, yang maksudnya apa yang kamu lakukan gitu ya, sekali-sekali bahasa Inggris. Nah teman-teman, mungkin kita bertanya, maksudnya apa firman Tuhan bilang gitu, maksudnya apa sih nasihat itu bilang gitu ya. Mungkin kita berkata juga, apa sih yang dimaksud dengan membangun bilang gitu ya. Dan kita seringkali mendengarkan firman Tuhan ini dan tidak asing teman-teman. Mungkin kita mendengar dari TikTok, IG, atau Facebook dan lain sebagainya kan? Oke teman-teman, saya mencoba untuk memberikan tema buat kita semua supaya kita tahu atau memahami apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Youth and Teens saling membangun. Apa teman-teman? Saling membangun. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi saya membantu buat kita semua. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan ya. Just as your art in fact doing gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita bertanya apa itu saling membangun gitu. Oke, saya lemparkan buat teman-teman dulu. Menurut brother apa itu saling membangun? Menurut Ailo apa itu saling membangun? Saya mau tahu dulu teman-teman apa saling membangun. Oke, silakan next. Selalu melakukan. Saling membangun maksudnya apa gitu Pak? Saling bekerja sama. Oke, saling bekerja sama. Oke, thank you. Menurut brother Nemia? Membantu. Saling membantu. Saling membantu. Oke, thank you. Sis Saskia silakan. Apa itu saling membangun? Saling menolong. Oke, brother Hosana silakan. Oke, brother membantu, saling menasihati, memberi penguatan, Oke. memberi bantuan. Oke, thank you. Mr. Syukur silakan apa? Saling memotivasi. Oke, saling memotivasi. Oke, tepuk tangan buat teman kita dulu. Oke guys, ya. Betul teman-teman, semua itu jawabannya wow, keren. Ya. Dan lebih kerennya mari kita saksikan teman-teman apa itu saling membangun ya. Saya coba menjelaskan teman-teman. Saling membangun yang artinya saling mendukung ya. Saling mendukung ya. Saling mendukung. Saling mengerti satu sama lain ya. Ketika saling mengerti, ketika saling mendukung teman-teman, itu kunci keberhasilan anak-anak muda ya. Sekali lagi, ketika kita saling mendukung, saling mengerti satu sama lain, saling memotivasi, itu kunci keberhasilan kita teman-teman. Itu kuncinya ya. Ketika kita saling mendukung, saling memotivasi, saling membangun, itulah salah satu kunci keberhasilan teman-teman. Ya, itu jangan enteng teman-teman, jangan main-main kalau kita bilang, ayo semangat, bilang gitu. Ternyata ada spirit di teman-teman, ya. Ada powernya teman-teman, saling mendukung. Wow, ada temanku yang mendukung. Wow, ternyata ada temanku yang memberi perhatian, bilang gitu. Wow, ternyata ada temanku yang memberi nasihat ketika aku salah, bilang gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak terima ya, kadang-kala kalau ada teman-teman atau orang tua yang memberi nasihat. Kadang-kala gitu teman-teman. Tetapi pada hari ini firman Tuhan mengajarkan buat kita semua ya. Sekali saya
bacakan buat kita semua. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Yang maksudnya firman Tuhan adalah saya memberikan nasihat kepada Saskia contohnya. Karena kenapa? Karena saya tahu bahwa dia itu salah, dan saya tahu karena apa yang saya lihat itu benar, maka saya memberikan nasihat ini yang benar. Saskia bilang gitu. Kenapa? Di ayat terakhirnya bilang, bangunlah kamu, membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, apa yang saya lakukan, saya memberikan Saskia dan teman-teman. Ya, oleh karena itu firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan buat kita semua untuk saling membangun, ya, saling membangun, atau dalam artinya atau saling mendukung, yang artinya misal sport, ya kan, saling mendukung itu teman-teman, saling mendukung itu penting sekali teman-teman, saling mendukung. Jangan enteng teman-teman. Kalau ada orang yang memberi masukan, kalau ada orang yang memberi semangat buat kita, ketika ada orang yang memberi perhatian buat kita, terima teman-teman, untuk kebaikan kita teman-teman, ya, bukan kebaikannya dia, tetapi karena dia rindu orang itu sehingga dia memberikan nasihat buat kita semua. Ketika kita menjalani nasihat, apa yang disampaikan itu kuncinya teman-teman, ya. Nah, hari ini saya memberikan poin yang pertama buat kita semua teman-teman, ya. Poin yang pertama, saling menasihati, ya, saling menasihati teman-teman. Mari kita lihat kembali teman-teman. Ayat 11 berkata demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, gitu teman-teman. Nasihatilah seorang akan yang lain. Kenapa teman-teman? Kalau kita lihat di ayat 12, ayat 13, itu firman Tuhan, ya, berkata demikian, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka, ya, dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain, ya. Terus ayat 14 berkata demikian teman-teman, perhatikan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Itu nasihat teman-teman. Ketika anak atau pemuda-pemudi, youth and teens, kalau ada yang salah satu yang lemah, atau ada yang salah satu yang gak semangat, kita perlu saling mengingatkan, saling mendukung, saling membangun, ya, memberi motivasi buat teman kita. Kenapa? Supaya dia kembali, supaya dia tetap semangat di dalam pekerjaan, yang mungkin di dalam pendidikan, di dalam sekolahnya teman-teman, atau di dalam keluarga, atau di dalam pelayanan, supaya tetap semangat, supaya kembali semangatnya teman-teman. Itu penting, ya. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Di sini juga ada nasihat teman-teman, ya. Kalau ada orang yang gak mau diingatkan, kalau ada orang yang menyeleweng, mungkin dari orang tua gak taat sama orang tua, mungkin di sekolahnya gak taat sama gurunya, di situ firman Tuhan berkata, tegurlah mereka, ya. Mengingatkan teman-teman, perlu diingatkan, perlu ditegur, ya. Kalau di sekolah punya aturan teman-teman, ya. Di sekolah itu punya aturan. Kalau perintahnya gini, datang jam 8, yang tepat atau setengah 8 kita sudah tiba di sekolah. Kenapa? Supaya kita bisa bebas beraktivitas, bisa bersantai, begitu juga, ya. Di sekolah atau di orang tua juga, atau kalau di keluarga teman-teman, kalau orang tua bilang, dekku atau nakku,
tolong kerjakan ini ya, atau cuci piring bilang gitu. Jangan malah kita bantah, "Ma, aku capek ini dari sekolah, mama ini nggak tahu, nggak mengerti perasaanku ini, sakitnya tuh di sini." Jangan sampai berkata demikian teman-teman, ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata demikian teman-teman. "Aku ini udah capek mama, pak. Hosana aja kamu suruh." Misalnya kan Nehemia bilang gitu kan, mama kan bilang, "Nehemia atau anakku, tolong cuci piring ya." Mana tuh, aku lagi capek, aku lagi sedih nih, sakitnya tuh di sini karena perasaanku. Sudah aja hosana, bilang gitu. Itu jangan menolak nasihat atau jangan menolak perintah teman-teman. Ya, di dalam hal itu Allah turut bekerja yang memberikan sukacita buat kita semua. Katakan amin. Amin teman-teman. Ya. Lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan teman-teman. Ya, lakukanlah yang terbaik. Ya, nasihat itu penting. Ya, nah nasihat itu sepertinya kita lurus ya. Nasihat itu ia menuntun gitu ya, menuntut untuk mencapai keberhasilan teman-teman. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mendengarkan perintah orang tua, sepertinya benang ya, harus kita lurus gitu ya. Harus kita lurus teman-teman, seperti benang lurus. Ya, kalau kita menyerahkan akhirnya kita nggak mencapai tujuan teman-teman. Sama juga kalau di kuliah teman-teman, harus taat, harus dengan nasihat, baik dari kawan-kawan, baik dari guru atau dosen teman-teman. Kalau kita nggak mendengarkan nasihat, ya, akhirnya kita menyimpang atau menyeleweng. Makanya firman Tuhan itu tegurlah mereka. Kenapa? Karena ada orang yang nggak mau ditegur, karena ada orang yang tidak mendengarkan nasihat. Sehingga Rasul Paulus berkata demikian, tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Teman-teman, kita perlu perhatikan ini. Ya, kita ini teman-teman bukan lagi seperti bayi teman-teman yang makan bubur terus gitu ya, seperti manja terus. Enggak teman-teman, kita semakin besar dewasa, akhirnya kita harus tegur dengan keras teman-teman. Ya, tegur itu bukan benci teman-teman. Ya, nasihat itu kalau ada menurut kalian tegur atau keras itu bukan membenci, tetapi itu tegas, mengingatkan, memberi nasihat teman-teman. Ya, kita bukan seperti anak kecil lagi untuk makan bubur terus. Ya, hosana, Nehemia, sini ya, sini ya. Nggak seperti itu lagi kawan-kawan. No, ya, nggak seperti itu lagi teman-teman. Oleh karena itu, ya, mari kita memberi diri untuk Tuhan. Ketika kita memberi diri teman-teman untuk Tuhan, pasti kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya seperti itu teman-teman. Ya, jangan menolak didikan. Kalau kita lihat di Amsal itu teman-teman, tentang nasihat, tentang didikan dari orang tua. Ya, itu tentang nasihat. Oleh karena itu kita sebagai youth and teens, ya, anak-anak Tuhan, Setia Atas Kabanjahit, mari kita dengarkan nasihat baik dari gembala kita, mungkin pemimpin-pemimpin rohani kita, mungkin kita dari keluarga. Mari mendengarkan nasihat, jangan abaikan teman-teman. Ya, jangan abaikan. Kita lihat teman-teman, yang ada kakak bersaudara ini, ya, dia anak bungsu itu meminta hartanya, membagikan harta gitu, membagi harta. Dia memberi harta meminta harta kepada orang tuanya dan abangnya gitu. Sebenarnya itu nggak benar teman-teman ya, kalau kita lihat ya, nggak benar. Sementara orang tuanya masih hidup gitu ya kan. Sebenarnya anak ini harus mendengarkan nasihat orang tua. Akhirnya terpaksa orang tua membagikan harta begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia mengalami penderitaan ketika dia menjauh dari orang tua, menjauh dari saudaranya. Akhirnya dia menderita. Kenapa? Gak ada yang memberi nasihat ketika jauh.
Teman-teman, satu hal yang saya berikan di sini, ketika kita tanamkan nasihat dan ketika kita mendengarkan nasihat dari orang tua atau dari kakak pembina rohani atau dari gembala kita, kalau kita sudah tanamkan yang baik, akhirnya kalau kita menjauh dari keluarga ketika kita kuliah, akhirnya kita tetap taat, teman-teman. Ya, taat, teman-teman. Ketika kita nggak taat dari sini, ya, bersama orang tua atau bersama kakak-kakak rohani atau bapak gembala, kalau kita nggak taat, percaya suatu saat akan kita menyeleweng. Suatu saat akan kita terpeleset, teman-teman. Ya, oleh karena itu dengarkan nasihat, penting, teman-teman. Ya, nasihat penting. Kalau ada orang yang memberi pesan atau nasihat atau teguran, bukan berarti dia benci, teman-teman, karena dia sayang, karena dia perlu memberi motivasi buat kalian, atau karena dia perlu memberi motivasi untuk kita, teman-teman. Ya, ada orang yang berkata demikian, nasihat itu emas, bilang gitu. Kenapa? Karena itu nasihatnya berupa berharga, teman-teman. Jangan abaikan, teman-teman. Mungkin kita guyon, teman-teman, atau mungkin kita bercanda, teman-teman, gitu ya. Ya. Mungkin ada orang tiba-tiba melalui bercandanya dia, mungkin ada orang yang tipenya yang tegas, gitu, teman-teman. Tetapi jangan abaikan hal demikian. Itu menjadi pelajaran buat kita semua, saya dan Anda, begitu, teman-teman. Ya, itu nasihat, teman-teman. Ya, ketika kita mendengarkan nasihat, akhirnya kita mencapai tujuan. Ya, ya, nasihat. Kenapa? Pertama tadi saling mendukung, saling motivasi, dan saling menasihati. Itu kunci keberhasilan, teman-teman. Nah, contoh, saya memberikan contoh saya secara pribadi, teman-teman. Saya kerja di Bali, di Denpasar, Bali, teman-teman. Kami ini ada ya hampir 10 orang dari Sumba dan tamatan SMA dengan saya. Kami ini ya hampir 10 orang ini kami berdiskusi. Kami berdiskusi ini, teman-teman. Aku bilang gini, kenapa kita tidak bisa kuliah hari ini sementara kita udah merantau, bilang gitu kan. Terus ada orang lagi, ada kawan-kawan yang dia bilang, karena orang tua nggak ada uang, karena orang tua nggak punya apa-apa, bilang gitu. Itu kami berdiskusi. Nah, kenapa kami berdiskusi? Habis itu saya memberikan kesimpulan, teman-teman, sama kawan-kawan dan teman kerjaku. Oleh karena itu, teman-teman, kita simpulkan kenapa kita tidak bisa kuliah, karena orang tua nggak ada dana. Oleh karena itu, mari kita kerja, nabung, dan kuliah, bilang gitu. Nah, teman-teman ini sudah kuliah sekarang. Ada yang pendeta, saya dan yang satu lagi, kami 2 orang pendeta. Yang satu ini sarjana hukum, yang satu lagi ini akper. Bayangkan, teman-teman, yang satu sudah menikah, dia sudah berhasil mendapatkan motor juga. Ya, itu penting, teman-teman. Kalau kita mendapatkan komunitas yang benar, ya, ada nasihat-nasihat dari teman-teman. Mungkin kita berasa bercanda atau guyon, tetapi penting, teman-teman. Ya, makanya kita harus memiliki komunitas yang benar. Ada nasihat-nasihat yang penting. Ya, itu penting, teman-teman. Itu pribadiku. Ya, kami itu ngobrolnya selesai kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Habis itu jam 6, jam 7 kami ngobrol. Bayangkan, ngobrolnya itu tentang masa depan kami. Dan akhirnya kami semua ini berhasil, teman-teman, kuliah. Ada yang sudah, apa yang kalian saya katakan, sudah mendapatkan apa yang kami impikan, apa yang kami cita-citakan, teman-teman. Oleh karena itu saya memberikan contoh buat teman-teman. Berkumpul ada dalam komunitas yang benar. Ketika kita berkumpul di dalam komunitas, pasti ada nasihat yang baik, ada teguran yang baik, teman-teman. Oleh karena itu mari kita belajar mendengarkan nasihat dari siapa saja, baik orang tua, mungkin dari kakak pembina rohani kita, atau dari adik kita pun harus kita dengarkan. Ya, itu penting, teman-teman, itu nasihat. Ya, jangan abaikan kalau ada nasihat dari adik-adik kita gitu. Ah, kami ini sok-sok tua. Bilang jangan sampai
begitu teman-teman, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kayak gitu. Harus dengarkan ya. Itu yang poin yang pertama. Oke. Teman-teman perhatikan, apa poin yang pertama tadi? Apa? Saling apa? Menasihati. Oke, teman-teman kita. Oke, thank you guys. Terima kasih teman-teman. Ya. Poin yang kedua atau tema saya bacakan temanya tadi, saling mendukung ya, itu temanya teman-teman. Sekarang next. Poin yang kedua adalah saling membangun ya. Saling membangun. Bukan saling untuk merendahkan, tidak teman-teman. Ya. Bukan saling merendahkan, bukan saling menjatuhkan, saling membangun ya. Membangun. Berarti kita memulai dari nol ya, atau kita mengingatkan kepada orang yang sudah jatuh, ayo bangun ya. Yuk kita melangkah bersama, maju bersama, bertumbuh bersama di dalam Kristus. Bilang gitu. Katakan amin. Haleluya. Ya teman-teman, saling membangun ya teman-teman, itu penting ya. Bukan untuk saling mengejek. Kamu keriting rambutmu ya. Kamu ini ya, kamu ini hidungnya mancung, tapi badan seperti gitar Spanyol. Jangan kayak gitu teman-teman. Jangan, itu menjatuhkan. Jangan teman-teman ya. Oleh karena itu saling membangun itu penting ya. Membangun itu misalnya contohnya, saya ceritakan teman-teman contohnya itu saling membangun ya, untuk teman-teman perhatikan. Saya ceritakan cita-citaku kepada teman-teman. Aku mau jadi dokter, contoh. Saya mau jadi dokter teman-teman. Cita-citaku mau jadi dokter, kenapa? Karena saya mau pengen suntik orang. Contoh. Atau gini, saya pengen suntik Hosana suatu saat, bilang di contoh. Habis itu teman-teman bilang apa? Wow, keren, semangat. Nah, itu namanya membangun, mendukung, memberi support buat teman-teman. Bukan kita saling menjatuhkan, menjelekkan, no, tidak teman. Ya, saling mendukung itu penting. Ya, saling mendukung. Ada salah satu keluarga kami teman-teman, gini. Kami kan di dalam keluarga memang di dalam hal itu soal ekonomi itu kami istilahnya orang yang terbelakang gitu teman-teman, paling miskin ya. Saya ceritakan karena saya sudah terima kenyataan ya, paling miskin. Nah di situ adik saya masuk SMK udah kelas 3 waktu itu, dan dia pulang dari SMK dia jalan kaki teman-teman, perhatikan. Dia jalan kaki dan dia singgah di salah satu warung ya, atau kios kalau kami bahasa NTT, kios gitu ya. Nah di situ ada orang bapak ya gitu, orang tua ini, dia bilang gini teman-teman. Dia ngatain sama adikku gini, ngapain kamu sekolah? Kamu itu miskin, nggak punya apa, bilang gitu. Terus yang kedua bilang, kamu itu nggak punya bapak, bilang gitu. Ngapain kamu sekolah? Kamu kalau kamu di sana bilangnya, kamu nikah aja, kami aja, bilang itu. Bayangkan. Habis itu adikku langsung menangis. Waktu itu dia kelas 3, saya udah di Bali teman-teman. Ini perhatikan. Mungkin seperti guyon, tapi ini perhatikan teman. Saya sudah di Bali sambil kerja. Terus adikku langsung telepon, Kak, bilang gitu. Kenapa adikku, bilang gitu. Kenapa? Kalau bahasa Koreanya kai naku atau kai dekku, bilang gitu kan. Kenapa adikku, aku bilang gitu. Ada orang yang mengatakan kita, kenapa? Apa alasannya? Saya itu pulang dari sekolah dan singgah di salah satu kios atau warung membeli minuman, bilang gitu. Terus dan ada bapak ini yang mengatakan, dia bilangnya gini, kenapa tak usah sekolah kamu ini, nggak punya apa-apa, kamu miskin, bilang gitu. Terus kamu apa jawaban bapak, bilang gitu. Aku nangis, aku benci orang itu. Wow, aku bilang sama adikku, saya nggak ikuti, saya putar pemikiran. Wow, seperti aku memberi support. Wow, itu keren loh adikku. Kenapa? Dia itu mendukung, aku bilang gitu. Memang sakit kalau perasaan perempuan kan sakit gitu. Tapi saya mengalihkan pemikiran dia. Wah itu keren. Kenapa dia itu mendukung? Dia itu
meminta kamu untuk tetap semangat ketika ada orang, ketika kata-kata, ketika kamu mendengar kata-kata yang pedas itu, aku bilang gitu. Oleh karena itu tetap semangat, buktikan bahwa kamu sekolah, aku bilang gitu. Ternyata adikku kuliah dan senang. Bayangkan teman-teman, apa kata orang itu menjatuhkan. Ambillah hal yang positif juga teman-teman. Ketika bilangnya kamu pendek, ngapain kamu sekolah? Kamu pendek nggak cocok jadi dokter, atau dia bilang nggak cocok jadi tentara atau polisi. Soalnya polisi itu butuh orang-orang yang tidak. Kamu buktikan kamu bisa. Itu orang-orang yang demikian itu dia mendukung. Walaupun merasa sakit atau di sini teman-teman. Oleh karena itu ambil yang hal yang positif kalau ada orang-orang juga yang mengatakan demikian. Ya. Dia itu mendukung ya secara emosi gitu, secara emosionalnya. Mungkin dia nggak punya apa, tapi dia mendukung juga teman-teman. Ya, jangan ambil hal yang negatifnya. Kalau kita mengambil hal yang negatifnya, akhirnya kita patah semangat dan akhirnya kita tidak sekolah. Akhirnya kita benci orang itu yang mengatakan. Ya, akhirnya kita tidak menerima kenyataan hidup kita juga teman-teman. Benar, saya yakin dan percaya. Saya teman-teman ini aku baru pulih menerima kenyataan hal demikian. Ya. Aku menerima kenyataan, aku baru pulih. Nggak gampang teman-teman kalau kita mendengar kata-kata demikian, nggak gampang untuk menerima, tapi belajar untuk. Ya, saya mengajak untuk teman untuk belajar menerima. Ambil hal yang positif. Ya. Oleh karena itu teman-teman saling mendukung. Buat keluar misalnya orang tua kerja atau orang tua berusaha, contoh kalau orang tua berusaha buka warung, kita jangan nyuri lagi uang orang tua yang ada di kantong atau yang ada di celeng. Itu bukan mendukung teman-teman, itu menolong. Ya, kalau mendukung itu harus kerjasama, apa yang kita perlu dikerjakan bersama teman-teman. Itu namanya mendukung. Ya, itu namanya mendukung teman-teman. Mungkin di sini ada yang menolong orang tua? Ada. Tentu gak ada teman-teman. Ada. Kalau memang ada, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya kan? Bertobatlah dan berpalinglah ke jalan yang benar gitu. Ya kan? Oleh karena itu teman-teman harus mendukung, itu penting. Kenapa tadi yang saya katakan? Kunci keberhasilan ketika kita saling menolong, saling mendukung, itu kunci keberhasilan teman-teman. Saya dan percaya itu benar teman-teman, nggak salah lagi. Ya, nggak mengecewakan hasilnya teman-teman, nggak mengecewakan hasilnya. Pasti kita menikmati hasilnya kalau kita saling mendukung, saling memotivasi, saling membangun, saling mengerti satu sama lain. Ya. Contoh teman-teman, saya memberikan contoh lagi teman-teman supaya pengerti. Kalau orang tua lagi kerja, kita jangan jalan-jalan gitu kan. Kecuali kalau ada tujuan. Kalau orang tua kerja di ladang, kita masak nasi, ya kan? Mungkin kita nggak tahu masak sayur gitu kan, masaklah apa yang kita kerjakan, apa yang kita bisa kerjakan. Mungkin kita nggak bisa masak nasi, kita cuci piring atau rapikan rumah. Ketika orang tua pulang dari ladang capek-capek dan lihat rumahnya, wow, itu udah beda emosionalnya, itu udah beda secara psikologi teman-teman. Amarahnya atau emosinya itu udah beda teman-teman. Ketika lihat rumah kita bersih, ketika kita rapi di dalam rumah, wah, orang tua itu lega teman-teman. Kalau kita lihat orang tua lihat kita teman-teman dan lihat rumah, lega, nggak ada bebannya teman-teman. Kalau kita mendukung, itu namanya salah satu mendukung teman-teman. Kita rapikan semua, kerjakan semua teman-teman. Ya, itu salah satunya teman-teman. Itu penting. Ya. Sekali saya membacakan buat kita semua di ayat 11 tadi berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan, gitu kan? Apa yang saya lakukan, apa yang saya alami tadi teman-teman, saya memberikan contoh pada diriku.
dan lakukanlah teman-teman. Kumpullah di dalam komunitas yang benar. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah alami teman-teman. Karena saya sudah lewati hal demikian. Saya sudah bergabung di dalam komunitas dan tahu kan Bali itu identik dengan surga duniawi, teman-teman. Banyak orang yang berkata demikian, kamu itu mati nggak usah pergi ke Bali. Nanti kamu tidak lama kemudian nanti kamu nikah atau kawin dengan orang bilang gitu. Bayangkan, itu bayangkan teman-teman. Satu hal yang kita perlu pegang itu teman-teman, kumpullah pada komunitas yang benar, ya, kumpullah komunitas yang benar. Itu penting teman-teman. Walaupun kamu ada di tengah-tengah seperti yang apa yang dilihat orang lain, saya berkomitmen untuk berkumpul di dalam komunitas yang benar, untuk saling membangun, saling mengingatkan satu sama lain. Itu penting teman-teman. Ketika teman-teman merantau di mana-mana, berkumpullah di dalam komunitas yang benar, ya, berkumpullah. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan teman-teman, ya. Mari kita renungkan sama-sama. Dan jadilah gelapku bukan hanya pendengar, saya dan saudara, ya. Mari kita mendengarkan ini, saling mendukung, saling menasihati satu sama lain. Jangan karena kita benci orang itu sehingga kita biarkan akhirnya tersesat orang itu, teman-teman. Jangan kita biarkan teman kelas kita dia menyontek, akhirnya dia tersesat. Jangan biarkan saudara kita tersesat. Mungkin kita merasa benci sama saudara kita, mungkin kita merasa benci sama keluarga sehingga kita membiarkan. Jangan teman-teman, itu bukan anak Tuhan lagi, itu namanya membenci. Itu namanya membalas dendam. Oleh karena itu saling membangun, saling mendukung satu sama lain. Ketika kita saling mendukung, akhirnya kita mencapai tujuan, membuktikan pasti kita mendapatkan hasil yang memuaskan itu, teman-teman. Oleh karena itu renungkan firman Tuhan ini, ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, menjadi berita dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap kita juga saling mendukung, saling menolong satu sama lain. Di setiap manusia itu, di dalam komunitas pasti kita saling membutuhkan, ya. Setiap individu itu pasti saling membutuhkan, teman-teman. Saya yakin dan percaya saling membutuhkan satu sama lain. Contoh, saya nggak bisa main musik, pasti saya butuh Ailo. Mungkin saya bisa di sisi lain, tapi Ailo nggak bisa. Saya bisa, saya akan membantu. Di situ, di dalam individu pasti saling membutuhkan, teman-teman. Di dalam kelompok begitu juga saling membutuhkan, saling menolong, ya. Oleh karena itu jangan jemu-jemu teman-teman mendengarkan renungan baik di YouTube, IG atau TikTok. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa.